Pasukan perlawanan Islam di Irak kembali membombardir situs vital Zionis pada Rabu 10 April 2024. Dengan menggunakan 2 drone, perlawanan Irak meluluh-lantakan pelabuhan minyak Haifa di Israel hingga menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam di Irak pada Rabu 10 April 2024. Perlawanan Irak mengaku pasukannya meluncurkan serangan baru ke kota pelabuhan Haifa di Israel. Menurut perlawanan Islam Irak, ada setidaknya 2 drone yang diluncurkan ke pelabuhan minyak Haifa. Akibat serangan tersebut, pelabuhan minyak Haifa diklaim mengalami kerusakan. Namun sayangnya dalam pernyataan itu, perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Meski demikian, Irak menekankan bahwa serangan tersebut diluncurkan beberapa jam setelah Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan bahwa kapal perangnya telah menembak jatuh rudal Yaman yang ditembakkan ke arah Teluk Aden sehari sebelumnya. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa serangan ke pelabuhan minyak Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Hamas merespons pembunuhan kerabat Ismail Haniyeh, pemimpin sayap politik gerakan tersebut, oleh Israel saat Hari Raya Idul Fitri pada Rabu 10 April 2024. Menurut Hamas, pembunuhan keluarga pemimpin Hamas itu merupakan upaya sia-sia. Israel dinilai putus asa karena mengalami kekalahan telak di medan perang. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 11 April 2024, respons berupa ejekan bagi Zionis itu disampaikan Hamas dalam sebuah pernyataan. Dalam pernyataan itu, Hamas menyebut aksi pembunuhan kerabat Haniyeh merupakan tindakan pengecut. Setelah kalah di medan perang, Zionis dinilai ketakutan pada milisi perlawanan hingga membunuh keluarga Haniyeh. Hamas menegaskan Israel telah membunuh sekitar 60 keluarga dan kerabat Ismail Haniyeh. Terbaru, Israel membunuh 3 putra dan para cucu Haniyeh di dalam sebuah mobil, tepatnya pada Rabu 10 April 2024. Pasalnya pembunuhan itu sebagai usaha untuk melemahkan daya tawar Hamas dalam negosiasi pertukaran tahanan di Kairo, Mesir yang sedang berlangsung. Namun sebaliknya, setelah serangkaian pembunuhan tersebut, Hamas justru menyatakan bahwa upaya Israel gagal total. Hamas mengaku rantai perjuangan perlawanan juga semakin solid dan berlipat ganda. Selama 3 hari berturut-turut, perbatasan Palestina yang diduduki pasukan Zionis diserang habis-habisan oleh Hezbollah dari Lebanon. 2 situs vital pasukan pertahanan Israel juga dihujani peluru meriam dan rudal hingga meledak dengan dahsyat. Akibat serangan bertubi-tubi tersebut, banyak tentara Israel yang tewas bergelimpangan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan Hezbollah di perbatasan Zionis berlangsung selama 3 hari hingga Rabu 10 April 2024 kemarin. Pada Rabu kemarin, Hezbollah mengaku melakukan 2 operasi terhadap tentara IDF dan situs militer. Di antaranya, Hezbollah menyerang situs Al-Samaka Israel di perbukitan Kafar Kauba, Lebanon yang diduduki dengan peluru meriam dan menghasilkan serangan langsung. Lalu pejuangnya juga menyerang Barak Zabdin di peternakan Seba, Lebanon yang diduduki dengan senjata roket. Sementara pada Selasa 9 April 2024, Hezbollah mengumumkan bahwa para pejuangnya menyerang tempat berkumpul Israel dan menghancurkan tank Merkava Israel di Barak Doviv. Serangan itu pun disebut menimbulkan banyak korban jiwa pada tentara Israel. Sedangkan pada Senin 8 April 2024, perlawanan Islam di Lebanon itu mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menargetkan kelompok militer Israel yang tengah melakukan penyergapan, yakni di sebelah timur situs Hanita dengan tembakan senjata. Menurut Hezbollah, serangan itu juga menimbulkan banyak korban setelah tentara Israel berupaya mendekat. Hacker bernama NetHunter berhasil membobol data rahasia Kementerian Urusan Militer rezim Zionis. Bahkan hacker tersebut mengancam akan menjual data rahasia tersebut jika Israel menolak membebaskan setidaknya 500 sandera Palestina. Dilansir dari Press TV pada Kamis 11 April 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh NetHunter melalui pesan video yang diposting dalam saluran Telegramnya. Hacker tersebut mengatakan mereka berhasil mengakses dokumen rahasia milik kementerian, termasuk dokumen perjanjian kerjasama antara rezim Zionis dengan negara-negara lain. Selain itu, peretasan tersebut diklaim juga mengungkapkan data mengenai perwira senior Israel dan pasukan rezim Zionis. NetHunter mengatakan pihaknya melakukan serangan dunia maya sebagai respons atas sebagian kejahatan Zionis. Setelah mengantongi dokumen rahasia Israel,
Hacker tersebut kini mengancam akan menjual informasi tersebut kepada negara-negara pro-Palestina. Pasalnya hal itu dilakukan jika Israel menolak membebaskan 500 tahanan Palestina. Pasukan Houthi Yaman terus melakukan pemboman terhadap kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Bahkan hingga saat ini, Houthi mengaku telah menyerang lebih dari 90 kapal Israel, Inggris, dan juga Amerika Serikat di lokasi tersebut. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 11 April 2024, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Ansarullah Abdul Malik Al-Houthi. Menurut penuturannya, pasukan Houthi Yaman telah menargetkan 90 kapal yang terkait dengan Israel, Amerika Serikat, dan Inggris sejak November. Pengungkapan ini terjadi beberapa minggu setelah sana mengatakan akan memperluas cakupan operasi pro-Palestina di Laut Merah hingga mencakup Samudra Hindia. Rentetan serangan Houthi ke kapal-kapal Israel ini pun diklaim sebagai penekanan bahwa perang ilegal Amerika Serikat di Yaman yang dilancarkan pada bulan Januari tidak berpengaruh. Terlebih para pejabat Amerika Serikat baru-baru ini juga mengakui kegagalannya untuk mencegah serangan-serangan Houthi ke kapal Israel. Di sisi lain, pada 9 April 2024 lalu, CENTCOM mengumumkan bahwa kapal berbendera Amerika Serikat kembali diserang rudal balistik anti kapal milik Houthi. Terkait hal ini, Houthi menekankan bahwa serangan terhadap Israel dan para pendukungnya akan berakhir jika genosida di Gaza dihentikan dan juga bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke wilayah tersebut. Rentetan rudal salvo menyembur ke pemukiman Israel pada Rabu 10 April 2024 malam. Hal itu terjadi sesaat setelah pasukan pertahanan Israel atau IDF membunuh 3 putra pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu dikonfirmasi oleh media Ibrani. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Hamas diduga langsung memberikan balasan setimpal bagi Zionis seusai membunuh 3 putra Haniyeh. Ada setidaknya 4 rudal yang dilaporkan menyembur dari pusat jalur Gaza menuju ke pemukiman Israel pada Rabu 10 April 2024. Namun tidak dijelaskan soal total korban jiwa dalam serangan roket salvo tersebut. Diketahui sebelumnya 3 putra Haniyeh dilaporkan tewas setelah terkena serangan udara dari Israel. Selain itu, Pak cucu Haniyeh juga dinyatakan tewas dalam serangan Israel tersebut. Menurut Haniyeh, anak dan cucunya menjadi korban saat mengunjungi kerabat untuk Idul Fitri di kamp pengungsi Sati di Gaza Utara. Mobil yang ditumpangi oleh anak cucu Haniyeh itu dihantam serangan udara Israel hingga menewaskan seluruh penumpangnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.